Bab 1045. Burial Sky, ayo keluar. Sisa 5 pendekar suci klan ular sanca pun sangat emosi, tetapi tidak ada yang berani menyerang. Menyerang sama dengan mati. Warrior yang sekarang memiliki kekuatan yang mutlak. Warrior yang pun tersenyum dan berkata, sebenarnya aku berharap kalian bisa menyerang. Dengan demikian aku bisa membunuh kalian semuanya. Jujur saja, aku ingin sekali memberantas semua akar bencana. Tetapi sebelum datang, Cian berkata padaku, hanya perlu membunuh kepala klan ular sanca. Karena kepala klan ini merebut posisi kepala klan yang seharusnya milik dia. Jadi, awal mereka berdua bisa hidup, juga ada sedikit jasa kalian. Selesai berkata, warrior yang pun memandang 5 pendekar suci klan ular sanca ini dan berkata, sudah mengerti. Aku tidak membunuh kalian, karena aku utang budi pada Ciana. Sekarang hanya sedang membalas budi ini. Jujur saja, jika bukan karena mereka, aku dari awal sudah akan memusnahkan klan ular sanca. Perkataan dia ini setengah asli setengah palsu. Yang asli adalah jika bukan karena Ciana mereka, dia akan langsung memusnahkan klan ular sanca. Karena klan ular sanca paling dekat dengan perguruan lautan awan, ingin menyerang perguruan lautan awan sangat mudah, dia tidak berharap di samping perguruan lautan awan ada musuh yang mengancam. Sedangkan palsu adalah dia tidak membunuh 5 orang ini, bukan berutang budi pada Ciana, melainkan berharap dari hal ini, Ciana berutang budi padanya. Jika membunuh 5 orang ini, klan ular sanca akan merosot, klan ular sanca yang hanya ada 2 pendekar suci, pasti akan menjadi pihak berkuasa kelas menengah. Dia yakin, ini bukan Ciana mereka harapkan. Setelah mendengar perkataan warrior yang, Ciana pun sangat berterima kasih pada warrior yang, bahkan Regina juga demikian. Klan ular sanca adalah rumah mereka, mereka tidak berharap klan ular sanca menjadi pihak berkuasa kelas menengah. Tetapi, mereka sekarang mengerti tidak ada peluang untuk tawar-menawar dengan warrior yang. Warrior yang jika ingin memusnahkan, mereka pun hanya bisa melihat. Untung saja warrior yang tidak melakukannya, malah membantu mereka menjalin hubungan baik. 5 pendekar suci yang ada di samping mengetahui ini berhubungan dengan Ciana mereka, warrior yang baru tidak memusnahkan klan ular sanca, tatapan beberapa senior terhadap Ciana dan Regina pun menjadi lebih bersahabat. Awalnya, mereka masih mengira Ciana dan Regina membawa orang luar untuk menyerang klan ular sanca, tetapi bukan seperti itu. Ciana dan Regina hanya ingin mengambil posisi yang seharusnya mereka miliki. Berpikir demikian, para pendekar suci pun merasa tenang. Diam sejenak, salah satu senior pun berkata, Ciana, waktu itu kami mendukung Raja Ular Sanca karena kepala klan ular sanca harus seorang pendekar suci. Waktu itu, kamu hanya alam setengah suci tingkat tinggi. Jujur saja, seorang alam setengah suci tingkat tinggi menjadi kepala klan, jangankan orang lain, kami pun tidak senang. Masalah dulu tidak perlu dibahas lagi pula Raja Ular Sanca sudah mati. Kamu juga sudah menjadi pendekar suci, wajar jika kamu menjabat sebagai kepala klan ular sanca. 4 pendekar suci di sampingnya pun mengangguk kepala bertanda setuju. Melihat tidak ada yang menolak, Ciana mengangguk kepala, memandang warrior yang dan berkata, aku umumkan, mulai dari sekarang klan ular sanca bekerja sama dengan perguruan lautan awan. Kita akan sama-sama maju dan mundur. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, aku mewakili perguruan lautan awan menyetujui kerja sama dengan klan ular sanca.
Para pendekar suci yang ada di samping pun saling memandang setelah mendengar perkataan warrior Yang dan Ciana. Bekerja sama dengan perguruan Lautan Awan, keuntungannya adalah kedepannya memiliki backingan pihak kelas emas putih. Klan beruang terkuat di wilayah selatan juga tidak berani menyerang klan ular sanca. Tetapi, juga ada kerugian adalah musuh perguruan Lautan Awan sekarang adalah Sekte Suci Awan. Sekte Suci Awan adalah pihak kuat pertama di Qingzhou. Kedepannya perguruan Lautan Awan bertarung dengan Sekte Suci Awan, ini melambangkan klan ular sanca juga harus ikut serta. Jika membiarkan 5 orang ini memilih, mereka pasti tidak akan memihak pada pihak manapun. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada pilihan. Kalian, ikut denganku. Warrior yang melihat sekilas Ciana dan Regina, lalu menghilang. Setelah pergi ribuan mil, warrior yang baru berhenti, lalu mengeluarkan 5 cahaya emas di depan Ciana dan Regina. Cahaya emas hilang, 5 butir buah berwarna emas muncul di depan mereka. Warrior yang berkata, ini adalah buah intan. Buah intan. Ciana pun memotong pembicaraan warrior yang dan berkata, kamu bilang buah ini adalah buah intan. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, kamu tahu buah intan. Ciana menghirup napas dalam-dalam dan berkata, tentu saja tahu, buah intan adalah buah suci bagi klan siluman. Karena buah ini bisa meningkatkan kekuatan fisik kami dan tidak ada efek samping. Buah ini jangankan di Qingzhou, bahkan di Shenzhou di daratan tengah juga termasuk buah langka. Warrior yang berkata, ini adalah buah bagus. Aku berikan kalian 5 buah, masing-masing makan 2 buah. Meskipun kalian adalah pendekar suci, tapi jujur saja kekuatan fisik kalian masih terlalu lemah, bahkan lebih lemah dari aku. Setelah memakan 2 buah intan ini, kekuatan kalian pasti akan meningkat pesat, sampai saat itu juga cukup untuk menekan 5 senior tua yang ada di klan kalian. Ini terlalu berharga, ujar Ciana. Sedangkan Regina langsung menerima 5 buah intan dan berkata, dia pasti ada banyak baru diberikan pada kita jangan menolak niat baiknya. Kakak. Ciana memelototi Regina, sedangkan Regina hanya acuh tak acuh. Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, benda ini aku masih ada. 5 buah ini kalian simpan saja, makan 2 buah, sisanya untuk menjalin hubungan baik dengan Master Klan. Ciana ragu-ragu sejenak lalu mengangguk kepala dan berkata, terima kasih. Kedepannya ada perlu apa? Katakan saja. Warrior yang tersenyum tipis dan berkata, pasti itu. Jika kalian berjumpa masalah juga jangan sungkan. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Setelah berkata, warrior yang pun berubah menjadi cahaya pedang dan pergi. Sebenarnya, dia ini orang yang cukup baik, ujar Regina secara mendadak. Sina pun memandang Regina dengan tatapan aneh dan berkata, kamu bukannya sangat membencinya? Regina mencibir dan berkata, siapa suruh dia dulu selalu berlagak seperti tak terkalahkan? Ciana pun tersenyum dan berkata, ayo pulang. Klan ular sanca masih banyak hal yang perlu kita selesaikan. Setelah itu, 2 wanita ini pun menghilang dari tempat semula. Di kota Yunhai. Gedung Yunhai, di kamar warrior Yang, di dalam hanya ada warrior Yang dan Grace Yu. Warrior yang berjalan ke depan Grace Yu dan berkata, setengah bulan lagi aku akan pergi ke Sekte Suci Awan. Jika aku tidak kembali, ingat langsung bubarkan perguruan Lautan Awan dan kota Yunhai, suruh semua orang untuk pergi. Sedangkan kamu dan Rasya, segera cari tempat untuk sembunyi. Jangan kembali ke perkumpulan pedang kuno,
Karena sampai saat itu perkumpulan pedang kuno mungkin juga tidak akan bisa melindungi kalian. Grace Yu pun kaget dan berkata, apa maksudmu ini? Warrior yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku hanya membuat perencanaan yang paling buruk. Jika aku pergi ke Sekte Suci Awan dan tidak kembali, sampai saat itu, Sekte Suci Awan pasti tidak akan mengampuni kalian. Walaupun Sekte Suci Awan mengampuni kalian, perguruan Rusa Putih juga tidak akan mengampuni kalian. Kalian hanya membubarkan perguruan Lautan Awan dan kota Yunhai. Mungkin baru ada kesempatan bertahan hidup. Bolehkan jangan pergi ke Sekte Suci Awan. Grace Yu menarik tangan warrior yang dengan tatapan memohon. Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, aku pasti harus pergi ke Sekte Suci Awan, karena meskipun aku tidak pergi, mereka juga akan mencariku. Kita kota Yunhai dengan mereka, aku dengan Kazulou, harus melakukan penyelesaian. Ini tidak bisa dihindari, aku juga tidak ingin menghindari. Dia berkata seperti ini pada Grace Yu bukan karena dia tidak percaya kalau bisa mengalahkan Kazulou dan Sekte Suci Awan. Hanya saja, dia merasa setiap masalah harus melakukan perencanaan terburuk. Tidak, aku tidak akan membubarkan perguruan Lautan Awan dan kota Yunhai, ujar Grace Yu sambil menggeleng kepala. Warrior yang mengerutkan kening dan ingin berkata sesuatu, Grace Yu langsung memotong duluan, jika kamu terjadi sesuatu, meskipun aku membubarkan perguruan Lautan Awan dan kota Yunhai juga tidak ada gunanya. Karena bagi pihak tingkat emas putih ingin mencari kami sangatlah mudah. Jadi, jika kamu tidak ingin kami terjadi sesuatu, kamu harus kembali dalam keadaan hidup. Berkata sampai sini, ekspresi Grace Yu pun sangat serius. Warrior yang kamu seharusnya tahu. Kamu sekarang melibatkan hidup mati banyak orang. Kamu tidak boleh terjadi sesuatu. Jika kamu terjadi sesuatu, sebagian besar orang dari kota Yunhai dan perguruan Lautan Awan, juga aku dan Rahasia Lu, akan menemanimu mati. Karena pihak berkuasa dan orang yang kamu singgung sangatlah banyak. Tidak ada kamu, orang-orang dan pihak berkuasa ini ingin membunuh kami adalah hal yang mudah. Jadi, kamu harus kembali, harus kembali. Warrior yang dan Grace Yu saling memandang cukup lama. Akhirnya, warrior yang mengelus kepala Grace Yu dan berkata, apa yang kamu katakan benar, aku tidak seharus berpikir tidak-tidak. Aku berjanji, pasti akan kembali. Pasti. Tanya Grace Yu. Pasti. Jawab warrior yang. Grace Yu mengangguk kepala dan berkata, aku percaya padamu. Warrior yang pun tersenyum lalu ngobrol sebentar dengan Grace Yu, lalu meninggalkan kota Yunhai, pergi ke sebuah daratan datar di pegunungan Serigala Langit. Melihat sekilas memastikan tidak ada orang, melambaikan tangan kanan, 10 pendekar suci bayangan hitam pun muncul di sekitarnya dan mengepungnya. Warrior yang mengepal erat sepasang tangan, niat membunuh mengalir keluar dari tubuhnya. Pelan-pelan, niat membunuh ini semakin kuat, rambut dan matanya juga mulai memerah. Akan segera pergi ke Sekte Suci Awan, dia berharap sebelum itu bisa benar-benar mengendalikan Burial Sky. Jika sebelumnya dia pasti tidak berani membangkitkan Burial Sky, tapi sekarang kerohanian dia sudah melalui pemurnian kekuatan bintang, lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Sekarang dia yakin bahwa bisa menahan penyerapan Burial Sky. Burial Sky, ayo keluar. Suara warrior yang bergema, sebuah pilar darah pun memancar keluar dari tubuhnya. Bersambung.